Halo guys, kembali lagi bersama saya Nixon Marpau ya. Hari ini saya ingin membahas terkait mengenai bagaimana uh, gadai menggadaikan lahan kelapa sawit ya, menggadaikan lahan kelapa sawit. Tapi sebelum saya membahas ke situ, ada beberapa teman menelpon saya, Pak, besok bikin konten ini ya, bahas ini ya, katanya. Ya memang saya senang sih ada beberapa orang memperhatikan video saya, menanya saya, bahkan ada menasihati saya, Pak, hati-hati ya terkait undang-undang ITE, katanya. Ya saya ngerti mengenai masalah itu, tetapi saya selalu menjaga hal-hal apa saja nanti akan saya bahas. Ya saya juga membatasi, ya saya tidak mau membahas mengenai personal orang ya, terus agama ya, saya rasa juga politik juga harus saya batasi ya. Saya lebih condong kepada permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Nah, kemarin ada teman saya ngasih tahu ke saya, Pak, bahas dong mengenai gadai lahan sawit ya, seperti apa sih Pak yang harus kami lakukan. Nah, baik teman-teman, kalau mengenai gadai lahan sawit itu sebenarnya simple, karena sebelumnya sih saya juga udah pernah bahas mengenai bagaimana kita menggadaikan kontrakan ya. Sama aja kalau kita menggadaikan kontrakan, apa yang kita terima sebagai penerima gadai ya kan, sama juga dengan menggadaikan lahan sawit itu, saya rasa sama juga. Contohnya nih, kalau kamu menggadaikan lahan sawitmu ya seluas 5 hektar kepada orang lain ya, tentukan berapa lama ya lahan sawit itu akan kamu gadaikan kepada dia. Terus berapa yang kamu terima uang gadainya dari dia selama 5 tahun itu. Hitunglah ya pendapatan yang kamu terima dari pohon sawit seluas 5 hektar. Ya, perhitungkan ya apakah kamu rugi atau untung. Demikian juga si penerima gadai, untung gak dia menerima gadai dari dari kamu kalau pohon sawitnya tidak kondisi produktif dan sebagainya. Itu kan harus dipertimbangkan ya dalam melakukan gadai tersebut. Nah, sebelum ke sana ya, buatkanlah perjanjian terkait mengenai gadai itu ya. Seperti apa perjanjiannya ya, sebelumnya saya sudah bahas juga mengenai hal-hal terkait mengenai perjanjian ya. Buatkanlah perjanjian gadai lahan sawit lah ya. Terus nanti dalam perjanjian itu hal-hal apa saja yang kalian sepakati di situ. Satu, berapa lama jangka waktu gadai lahan sawit. Kedua, kewajiban si pemberi gadai sama si penerima gadai, uraikan di situ. Terus berapa uang gadai yang kamu terima, bagaimana pembayarannya, ya kan? Terus harus jelaskan juga dong, ya. Harus jelaskan juga si penerima gadai ini berhak mengambil hasil daripada sawit itu selama waktu yang telah ditentukan yang digadai, ya. Dan bukan hanya menerima hasil dari sawit, ya, menguasai tanah, mengelola tanah selama waktu yang telah disepakati. Tapi janganlah ya tanahnya dirusak, nggak boleh ya. Maka oleh karena itu, hal-hal apa saja yang kalian sepakati nanti dalam membuat ya, dalam mengadakan gadai lahan sawit itu, tuangkanlah di dalam perjanjian. Supaya apa? Supaya apabila timbul persoalan hukum di kemudian hari, kalian sudah diikat dalam suatu perjanjian. Dan jangan lupa, setiap mengadakan suatu perjanjian termasuk juga gadai sawit ini, dan selalu libatkan saksi ya. Saksinya siapa aja ya, jangan bikin keluarga ya, orang lain sekitar aja bikin saksinya. Contohnya nih, atau kepala dusun ya, atau RT RW ya, atau tetangga, itulah saksinya ya. Demikian juga si penerima gadai, bikinlah saksinya orang lain lah, atau yang mau kerja di situ lah, bikin aja saksinya ya. Setelah dibuat perjanjian gadainya tadi ya, maka buatlah dalam 2 rangkap. Satu bagi si penerima gadai ya, penerima gadai lahan sawit. Satu untuk si pemberi gadai sawit tadi. Jadi harus ada dua dua rangkap ya.
Nah setelah itu dengan cara begitu saya rasa nanti tidak akan ada masalah lagi di antara klien. Sekalipun nanti timbul masalah, contohnya biasanya kan yang terjadi pengerusakan tanah, ya. Bahkan si penerima gadai ini bahkan ya patut diduga melakukan perbuatan melawan hukum terkait pengerusakan tanah. Nah, ini harus ditegaskan di dalam perjanjian itu, jangan sampai terjadi pengerusakan tanah dan sebagainya, kan kasihan ya sawitnya nanti kalau tanahnya sampai rusak. Tapi kalau hanya dipupuk, dibersihin, ditanamin apa di tanah itu kan ya boleh aja. Tapi kalau sampai dirusak tidak bisa dimanfaatkan lagi ya diproduksi lagi ya, kan sayang sawitnya kan, kasihan sawitnya ya, seharusnya berbuahnya subur ya, berbuahnya banyak ya, tiap kali panen sekali 2 minggu ada hasilnya, karena tanahnya rusak jadi hasilnya juga tidak produktif gitu loh. Jadi itu harus diperhatikan dalam gadai lahan sawit ya, tanahnya jangan sampai dirusak. Demikian yang dapat saya sampaikan ya kepada teman saya yang bertanya, Pak bagaimana mengenai gadai lahan sawit, harus seperti apa sih yang harus saya buat gitu loh. Yang dibuat itu harus perjanjian ya, perjanjian. Terus jangan hanya membuat kwitansinya aja ya, perjanjian yang dikedepankan. Kwitansi memang harus dibuatkan atas penerimaan uang, itu harus dibuat, tapi ingat harus ada perjanjiannya. Terus ada satu lagi, kalau memang gadai lahan sawit itu dilakukan terhadap saudara ya, tetap juga lah bikin perjanjiannya ya, jangan hanya kepada orang lain ya kan digadaikan, dibuat perjanjiannya, kepada saudara pun dibikin juga perjanjiannya, supaya apa, supaya ada hubungan hukum nanti, keterikatan hukum dalam perjanjian itu apabila timbul masalah hukum di kemudian hari. Demikian yang dapat saya sampaikan ya, semoga pemaparan hari ini bisa bermanfaat kepada teman-teman yang teman saya yang bertanya mengenai hal ini yang dapat saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.